wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih karena kegiatan aksi nyata nomor 14 budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tasikmalaya. Boleh berdiri ya Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu untuk menyampaikan yaitu terkait budaya positif. Budaya positif yang saya tularkan dari pemahaman ini kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya, yaitu terkait langkah strategi menumbuhkan budaya positif. Perlu kita garis bawahi dulu ya Bapak Ibu, di sini budaya positif yaitu budaya-budaya yang dianggap bagus menurut keyakinan dan juga filosofi-filosofi yang ada di kita. Beda halnya sepertinya di negeri kita yang kita anggap positif dengan di negeri barat, tentu saja itu sangat beda sekali. Nah, salah satunya untuk menumbuhkan budaya positif adalah yang pertama mengubah paradigma. Bisa dikatakan itu paradigma itu secara garis besarnya itu adalah pemahaman yang mendasar. Contoh seperti ini, paradigma Bapak Ibu dalam mengajar, metode ceramah itu paling baik. Metode ceramah itu paling baik. Itu paradigma ataupun pemahaman Bapak Ibu selama ini. Jadi merasa metode ceramah untuk mengajar itu sangat baik. Ternyata setelah kita dalami, metode ceramah itu tidak lengkap karena anak usia SD tentunya itu berpikir rasional dan berpikir konkret nyata. Tapi kita selama ini paradigma pemahaman kita selama ini metode ceramah itu sangat baik. Nah, inilah dia mengubah paradigma, mengubah pemahaman sebelumnya yang kurang tepat. Yang kedua, Yakobe menerapkan disiplin positif. Artinya disiplin itu telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan aturan adalah disiplin. Ketika aturannya masuk 7.30, maka kita harus masuk 7.30. Maka itu kita disebut disiplin waktu. Ya. Nah, dan selanjutnya menumbuhkan motivasi intrinsik, menumbuhkan motivasi yang datang dari dalam diri anak. Kita bisa ambil contoh kebenaran itu karena kita itu ingin masuk surga, kita sedekah karena ingin masuk surga, itu karena iming-iming. Dalam lagu pun ada iming-iming. Tapi kalau orang yang sudah makrifat dekat dengan Allah, surga dan neraka itu tidak ada artinya karena kita itu ikhlas. Nah, atau dalam hal ini adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi bukan kita karena ingin ranking 1 anak-anak itu melakukan disiplin itu ya Bapak Ibu, bukan karena ingin hadiah, bukan karena takut hukuman, bukan, tapi udah menjadi kebiasaan melihat sampah, jijik ambil buang. Nah, itu yang disebutkan motivasi, dan ada strateginya agar anak tersebut bisa memiliki motivasi intrinsik di dalam dirinya dalam menumbuhkan budaya positif. Hukuman itu sebetulnya hanya membuat anak itu berpikir untuk mengakali hukuman, jadi bukan berasal dari motivasi diri. Motivasi diri ingin melakukan kebenaran. Nah, yang selanjutnya menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah sebuah strategi di mana untuk menyelesaikan masalah agar anak tersebut tidak merasa dipersalahkan. Intinya atau substansinya dari segitiga restitusi itu adalah 3 proses untuk memperbaiki diri anak agar tidak merasa bersalah, tidak dipersalahkan, dan memperbaiki masalah. Nah, cobalah dengan kata-kata seperti ini. Bapak juga pernah salah, tapi sadarkah kalian apa yang kalian lakukan ini salah? Nah, seperti itu. Sama seperti halnya kepada anak kita pun kita terapkan seperti itu, mulai dari diri dan keluarga lalu anak. Jadi kebutuhan dasar murid itu sangat berbeda-beda dan bermacam-macam. Contohnya anak yang suka dengan gambar-gambar, maka kita hadirkan metode pembelajaran dengan strategi menggunakan media audio visual. Anak tersebut suka di luar, nah maka kita hadirkan juga metode pembelajaran di luar kelas. Jadi kebutuhan dasar anak itu
memang sangat berbeda-beda. Kita sebagai guru harus bisa melayani anak tersebut dengan kebutuhan berbeda-beda. Jadi intinya kita itu harus memenuhi kebutuhan dasar murid, di mana kebutuhan dasar murid dan karakteristik anak itu sangat berbeda-beda. Yang terakhir adalah membuat keyakinan kelas dalam menumbuhkan budaya positif ini. Saya ambil contoh dengan 5S: senyum, sapa, salam, sopan santun. Nah, salam. Salam membuat keyakinan kelas. Kita bikin tulisan-tulisan. Anak-anak kita buat sepakat bahwa contohnya setiap masuk kelas mengatakan salam. Nah, itu kita sepakati. Siap anak-anak? Siap. Agar untuk meyakinkan, tulis keinginan kalian. Keinginan kalian di dalam kelas. Bu, Bapak ingin belajar di luar ruangan. Nah, keyakinan kelas kita dalam hal-hal tertentu belajar di luar kelas. Bapak atau lainnya tidak boleh makan dan minum di kelas. Kita sepakati. Nah, sehingga nantinya akan timbul dorongan intrinsik. Nah, karena kita yang membuat aturan, kita juga akan malu. Itu ada keterkaitannya dengan menumbuhkan motivasi intrinsik. Karena kita yang membuat aturan dengan siswa. Yeay, contohnya begini, maneh anu nulis na oke, kudu ngucapkeun salam naon maneh itu salam, hilang. Dan terus dilakukan secara kontinu, evaluasi dan terus menerus. Insya Allah budaya positif apapun itu jenisnya yang saya programkan adalah 5S itu akan terlaksana, terwujud. Akhir kata dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.